Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Fadilah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembiayaan perdagangan internasional atau sering disebut financing international trade. Aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank-bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank-bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat. Di antaranya, yang pertama, sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, meskipun importir cukup kredibel, pemerintahannya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Yang ketiga, importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Yang keempat, sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Financing international trade adalah fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk mengelola proses transaksi, membiayai transaksi, serta mengendalikan risiko-risiko dalam proses bisnis. Manfaat financing international trade yang pertama, menumbuhkan efisiensi pengelolaan modal usaha debitur. Yang kedua, mengatur risiko-risiko yang mungkin dihadapi debitur saat proses transaksi perniagaan. Yang ketiga, menawarkan alternatif pembiayaan atau kredit dengan struktur biaya yang kompetitif dibanding memanfaatkan layanan kredit konvensional. Yang keempat, kredibilitas debitur bisa meningkat di mata rekan bisnis. Yang kelima, layanan berikut juga memberikan sarana untuk mendukung kelancaran transaksi debitur. Selanjutnya, adapun metode-metode pembayaran perdagangan internasional, yaitu yang pertama, pembayaran di muka atau prepayment. Pembayaran di muka atau prepayment ini adalah suatu pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang kedua, letter of credit. Letter of credit adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Yang ketiga yaitu draft. Draft atau bill of exchange atau dalam bahasa Indonesianya wesel adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan side draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan, dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama document against payment. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pembeli menerima atau menandatangani draft. Metode ini dikenal dengan nama document against acceptance. Yang keempat yaitu konsinyasi atau consignment. Berdasarkan metode konsinyasi, eksportir mengirimkan barang kepada importir, tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang, tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. Yang kelima yaitu pembayaran kemudian atau open account. Open account merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu metode-metode pembiayaan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pembiayaan piutang.
Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung risiko tambahan, seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah, yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir, sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. Yang kedua yaitu anjak piutang atau factoring. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli serta exposure kredit pembeli. Yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit yang terkait dengan perdagangan disebut commercial letter of credit atau import-export letter of credit. Letter of credit ini memiliki dua tipe, yaitu yang pertama, revocable letter of credit, yang dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya dan jarang digunakan. Yang kedua yaitu irrevocable letter of credit, tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan eksportir. Beberapa jenis letter of credit yang digunakan untuk membiayai perdagangan yaitu yang pertama standby letter of credit, yaitu dokumen yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Yang kedua yaitu transferable letter of credit, dokumen yang memungkinkan penerima pertama dari standby letter of credit untuk mentransfer sebagian atau seluruh letter of credit awal kepada pihak ketiga. Yang ketiga, assignment of process, metode pembiayaan lain untuk transaksi yang melibatkan perantara. Keempat yaitu banker acceptance. Banker acceptance adalah bill of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Manfaat banker acceptance bagi eksportir yaitu yang pertama, tidak perlu memikirkan risiko kredit dari importir. Yang kedua, menghadapi sedikit exposure risiko politik atau kontrol devisa. Yang ketiga, dapat menjual banker acceptance dengan harga diskon sebelum pembayaran jatuh tempo. Manfaat banker acceptance bagi importir yaitu yang pertama, memiliki akses yang lebih besar untuk membeli bahan baku dan barang-barang lain dari pemasok-pemasok luar negeri. Yang kedua yaitu bisa memastikan bahwa barang-barang telah dikirimkan dengan adanya dokumen-dokumen yang disajikan bersama-sama banker acceptance. Yang ketiga, mendapatkan pembiayaan oleh bank yang menerbitkan banker acceptance. Lalu manfaat banker acceptance bagi bank penerbitnya yaitu yang pertama, memperoleh manfaat dari komisi penerbitan banker acceptance. Yang kedua, bunga yang dibebankan kepada importir yang umumnya disebut all-in rate. Secara umum, all-in rate dari banker acceptance lebih rendah daripada suku bunga pinjaman primer, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan pada layar tersebut. Yang kelima yaitu kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu banker acceptance. Bagi importir, kredit jangka pendek yang diperoleh berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian persediaan, penjualan barang, penciptaan piutang dagang, dan penagihan piutang. Bagi eksportir, kredit jangka pendek dapat membiayai produksi barang yang ditujukan untuk ekspor atau pembiayaan sebelum ekspor atau jangka waktu dari saat penjualan terjadi hingga pembayaran dari pembeli diterima. Yang keenam yaitu forfeiting. Forfeiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat vessel jatuh tempo. Pada transaksi forfeiting, importir mengeluarkan vessel bayar untuk membayar eksportir yang berisi janji untuk melunasi barang-barang modal yang diimpor. Jangka waktu dari vessel biasanya berkisar antara 3 hingga 7 tahun. Kemudian eksportir akan menjual vessel bayar tanpa recourse pada bank forfeiting.
Transaksi forfeiting biasanya dijamin oleh bank, guarantee, atau letter of credit yang diterbitkan oleh bank isi importir dan biasanya bernilai lebih dari $500.000 serta dapat didenominasi dalam berbagai valuta. Ketujuh yaitu counter trade. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke satu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama. Bentuk umum dari counter trade yaitu yang pertama, barter atau pertukaran barang antara dua pihak tanpa menggunakan valuta apapun sebagai sarana pertukaran. Yang kedua, kompensasi atau clearing account arrangement, pengiriman barang ke salah satu pihak diikuti dengan pembelian kembali oleh penjual awal sejumlah produk lanjutan hasil pemrosesan produk awal dari pihak yang sama. Yang ketiga, pembelian tandingan atau counter forces mengacu kepada pertukaran barang antara dua pihak berdasarkan dua kontrak terpisah yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Pembahasan selanjutnya yaitu badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Yang pertama, Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat yaitu Bank Exim. Didirikan pada tahun 1934, misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa Amerika Serikat dan mempertahankan daya saing perusahaan Amerika Serikat di pasar luar negeri. Bank Exim beroperasi sebagai badan pemerintah Amerika Serikat yang independen. Program-program Bank Exim dirancang untuk memenuhi dua tujuan umum, yaitu yang pertama, dengan menanggung risiko kredit dan country risk dari negara yang bersangkutan. Bank Exim mendorong kreditor-kreditor swasta untuk membiayai ekspor. Yang kedua, menyediakan kredit-kredit langsung kepada pembeli-pembeli luar negeri jika kreditor-kreditor swasta tidak mau melakukannya. Untuk memenuhi dua tujuan tersebut, Bank Exim menjalankan 3 program, yaitu yang pertama, program-program garansi, yang kedua, program-program kredit, yang ketiga, program-program asuransi. Yang kedua yaitu Foreign Credit Insurance Association atau FCIA, didirikan pada tahun 1961, merupakan suatu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank Exim yang mengasuransikan piutang-piutang ekspor dari risiko gagal bayar karena alasan-alasan komersial atau politik. Yang ketiga yaitu Private Export Funding Corporation atau PEFCO, merupakan suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank, komersial, dan perusahaan industri. Bekerja sama dengan Bank Exim, PEFCO menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing. Yang keempat, Overseas Private Investment Corporation atau OPIC, didirikan pada tahun 1971, merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung Amerika Serikat di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambil alihan, dan risiko politik lain. Melalui pinjaman langsung atau program penjaminan, OPIC akan memberikan pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada investor Amerika Serikat yang melakukan kerjasama di luar negeri. Yang kelima, penunjang-penunjang lainnya. Mulai tahun 1985, Foreign Sales Corporation atau FSC berdiri sebagai wahana perpajakan utama yang mendorong pertumbuhan ekspor Amerika Serikat, menggantikan Domestic International Sales Corporation (DISC). Aturan-aturan FSC memperbolehkan eksportir untuk menerima pembebasan pajak hingga 15% untuk laba yang diperoleh melalui FSC. Namun, agar bisa memenuhi syarat sebagai FSC, perusahaan harus didirikan di luar negeri dan memenuhi persyaratan-persyaratan prosedural dan administratif. Pembahasan selanjutnya yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank secara resmi beroperasi sejak tanggal 1 September 2009. Sebelumnya bernama Bank Ekspor Indonesia yang berdiri sebagai bank umum sejak tahun 1999. Lalu tujuannya untuk menunjang kebijakan pemerintah dengan mendorong program ekspor nasional. Tugasnya memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha dalam rangka ekspor, menyediakan pembiayaan untuk peningkatan ekspor nasional, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir, melakukan bimbingan dan jasa konsultasi, dan melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenangnya. Lalu wewenangnya yaitu menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan, dan melakukan penyertaan modal dengan persetujuan menteri. Pembiayaan ekspor nasional yang dilakukan oleh Indonesia Exim Bank diberikan dalam bentuk yaitu yang pertama pembiayaan, memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan berdomisili di dalam atau di luar wilayah NKRI. Yang kedua yaitu penjaminan terkait pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan atau jasa di luar negeri, terkait pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan atau jasa, atau pemenuhan pekerjaan atas jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia, terkait menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia, terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Lalu yang ketiga asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, lalu asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus mengenai kasus letter of credit di Rusia dari sebuah artikel yang berjudul Pelaku Bisnis Harus Siap Terperosok Saat Berdagang dengan Rusia, sebuah perusahaan seafood terjebak bersama 7 juta pon ikan beku. Michael Graham, seorang eksportir seafood, mendapati bahwa Sberbank Bank, sebuah bank komersial di Rusia, telah membatalkan irrevocable letter of credit senilai 20,8 juta dolar yang mereka terbitkan kepada perusahaan milik Mr. Graham, Ocean Traders of North America, dengan alasan kesalahan teknis. Tindakan tersebut mengakibatkan 16.000 ton ikan yang akan dikirimkan kepada protek pembeli di Rusia berada dalam bahaya. Mr. Graham menumpuk ikan-ikan beku tersebut di Gulf Coast. Sebelumnya, ia telah membayar nelayan, distribusi, dan perusahaan-perusahaan penyimpanan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman. Mr. Graham tadinya mengasumsikan bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para importir dan eksportir untuk membiayai transaksi-transaksi ekspor impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan-ikan yang akan dikirimkannya. Dalam surat penjelasan yang disampaikan oleh Chairman of Sberbank Bank, Valery Telegin, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Mr. Graham adalah suatu kehilafan. Dia berkata bahwa banknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi-transaksi komersial seperti kontrak antara Protek dengan Ocean Traders. Selain itu, katanya Protek tidak memiliki devisa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan letter of credit. Selain masalah yang dihadapi oleh Mr. Graham, wirausaha-wirausaha Amerika lain yang ingin melakukan bisnis di Republik bekas Uni Soviet menghadapi hambatan birokratif. Masalah yang dihadapi Mr. Graham hanyalah satu titik pada reda revolusi kapitalis yang tengah menyapu seluruh Rusia dan Republik bekas Uni Soviet. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.